Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rani Noviantisari dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Moneter yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah jurnal dengan judul Monetary Policy and Transaction Cost: Empirical Analysis of Consumption Function for the United States of America. Nah, penelitian ini dari tahun 1988 hingga 2014 oleh Carlos Eduardo Gomes dan Maria Helena Ambrosio Dias dari Brazil. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari jurnal ini, terlebih dahulu kita lihat bagaimana abstrak atau gambaran dari jurnal yang diteliti oleh Carlos ini. Nah, dari abstraknya, penelitian ini menerapkan model teoritis yang mencakup kekakuan nominal yang timbul dari biaya transaksi dan kekakuan nyata yang timbul dari struktur persaingan perusahaan di Amerika Serikat. Nah, dengan demikian, berdasarkan data dari ekonomi Amerika Serikat, digunakan untuk menguji hasil teoritis yang menggabungkan keberadaan guncangan yang timbul baik dari faktor real maupun faktor yang mempengaruhi pasar uang, menetapkan pengujian guncangan, penawaran, dan permintaan agregat. Nah, perhatian dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah kebijakan ekonomi mampu mempengaruhi nilai-nilai jangka panjang atau rata-rata dari konsumsi swasta real di Amerika Serikat. Nah, dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi analisis deret waktu model Structural Factor Autoregression atau SFAR, digunakan untuk menguji hubungan jangka panjang ekonomi Amerika Serikat. Kemampuan untuk membangun hubungan jangka panjang antara agregat ini dengan tingkat kepercayaan tertentu memungkinkan simulasi guncangan dengan fungsi respon impuls dan dekomposisi varians. Nah, hasil dari teoritis model menunjukkan bahwa produktivitas, biaya transaksi atau jumlah transaksi dengan kartu kredit atau debit, dan uang kartal cenderung berpengaruh positif terhadap konsumsi, sedangkan delikuensi atau kenakalan dalam tunggakan kredit berpengaruh negatif terhadap konsumsi. Nah, terlebih dahulu kita lihat pendahuluannya. Sepanjang evolusi teori ekonomi makro, pendekatan yang berbeda telah membahas kemampuan kebijakan moneter untuk mempengaruhi variabel nyata dalam jangka panjang. Secara umum, kebijakan moneter dapat mempengaruhi indikator produksi, lapangan kerja, dan konsumsi dalam jangka pendek melalui suatu guncangan. Nah, jika suatu ekonomi mengalami kekakuan atau ketidaksempurnaan, kesulitan penyesuaian otomatis dapat menyisipkan tindakan yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam jangka pendek. Dalam hal ini adalah negara Amerika Serikat. Kita melihat bagaimana variabel-variabel makroekonomi atau kebijakan moneter ini berpengaruh terhadap konsumsi di Amerika Serikat. Nah, biaya transaksi memainkan peranan penting dalam analisis ini dan dapat mengubah pengaruh kebijakan moneter pada keadaan ekonomi secara agregat. Model teoritis harus ditekankan dalam turunannya bahwa representasi agen yang homogen mengikuti penyajian Blanchard dan Kiyotaki tahun 1987, di mana agen memproduksi barang dan jasa dan juga membelinya. Nah, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan moneter jangka panjang terhadap konsumsi dengan mempertimbangkan biaya transaksi, struktur persaingan atau market power, produksi, dan harga. Oleh karena itu, indikator biaya transaksi seperti jumlah transaksi dengan kartu kredit atau debit dan tingkat tunggakan dan produktivitas digunakan untuk mencapai tujuan yang diusulkan. Dalam konteks ini, penelitian didasarkan pada teori ekonomi makro baru tentang kekakuan kontrak dan persaingan tidak sempurna untuk memverifikasi model teoritis dan untuk menemukan hubungan ekonomi pada efek guncangan, permintaan, dan penawaran yang diuji dengan metodologi empiris. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis empiris menggunakan metodologi time series model vector autoregressive atau VAR dan model
Structural Factor Autoregressive SVAR karena dimaksudkan terutama untuk menguji hubungan jangka panjang variabel. Model SVAR sesuai karena memiliki kapasitas untuk membangun hubungan jangka panjang antara agregat ini. Nah, memungkinkan juga analisis simulasi kejutan melalui fungsi respon impuls selain analisis dekomposisi varians. Nah, landasan teorinya, beberapa studi tentang kebijakan moneter dilakukan dengan menggunakan SVAR seperti yang dilakukan oleh Carlino Defina. Siapa yang menggunakan VAR juga untuk pengujian di Israel, dan juga melakukan uji empiris dan menyimpulkan bahwa kebijakan moneter dalam mata uang dapat mempengaruhi produk. Nah, penelitian ini menyelidiki sejauh mana guncangan nominal dari kebijakan moneter dapat mempengaruhi konsumsi agregat jangka panjang di Amerika Serikat melalui penerapan model struktural faktor autoregresif dan analisis dekomposisi varians dan fungsi respon impuls. Nah, basis data untuk aplikasi ekonometrik pada ekonomi AS didasarkan pada indikator yang disediakan oleh Bank Dunia, Federal Reserve Bank, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, dan Bank Pemukiman Internasional. Periode analisis yang terkonsentrasi adalah antara tahun 1988 hingga tahun 2014. Nah, rangkaian waktu adalah pengamatan terhadap variabel yang sama dari waktu ke waktu, yaitu mereka dibentuk oleh pengamatan sekuensial dari waktu ke waktu, produk dari pembuatan data secara acak. Nah, untuk dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang digunakan, diantaranya konsumsi rumah tangga real atau RHC itu adalah digunakan sebagai variabel dependen, yaitu pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga tahun 2010 dalam nilai angka 2010. Data ini disediakan oleh Bank Dunia. Nah, yang kedua adalah inflasi atau CPI, indeks harga konsumen, data tersedia di OECD tadi. Nah, yang kedua infrastruktur pasar kecuali e-money, data yang disediakan oleh Bank International Settlement. Yang selanjutnya delinkuensi atau DEL adalah jumlah pinjaman yang belum dibayar setelah 90 hari dibagi total pinjaman dengan mempertimbangkan akhir periode. Nah, seorang individu dianggap gagal jika dia memiliki hutang yang telah jatuh tempo setidaknya selama 90 hari. Selanjutnya adalah uang beredar atau M1, real balance, termasuk mata uang yaitu uang kertas dan koin, serta deposito. Selanjutnya, variabel yang digunakan adalah produktivitas, yaitu PDB dibagi dengan jam kerja, yaitu ukuran produktivitas yang disediakan oleh datanya oleh OECD. Nah, ini adalah bentuk model SVAR yang digunakan, di mana di sini ada bentuk dua model. Yang pertama, dalam model ini persamaannya D1 RHC adalah konsumsi rumah tangga, di mana di fungsi yang pertama ini ada semua variabelnya dimasukkan atau lengkap. Sementara ada persamaan kedua di sini delinkuensinya tidak dimasukkan pada persamaan kedua. Nah, kami menguji dua empiris spesifikasi yang bertujuan untuk memverifikasi ketahanan dalam hasil. Nah, di sini dia lihat bagaimana hasil dari kedua persamaan ini, yang dimana spesifikasi yang satu mempersembahkan model paling lengkap, semua variabel semuanya dimasukkan, sementara untuk spesifikasi yang kedua menyediakan satu proksi untuk transaksi menjadi jumlah transaksi dengan kartu kredit dan debitnya. Nah, ini adalah pembahasannya. Nah, kita masuk langsung ke hasilnya. Nah, di hasil ini kita lihat bagaimana signifikan expected-nya for the empirical estimasi.
Nah, dari estimasinya kita lihat bahwasannya ini adalah estimasi atau bagaimana harapan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, di mana real house consumption itu tuh berpengaruh, signifikansinya adalah positif. Sementara untuk kartu kredit, real balance dan produktivitasnya berpengaruh positif. Sementara untuk delinkuensi ini berpengaruh negatif terhadap konsumsi di Amerika Serikat. Nah, kita lihat ke dalam hasil yang dari persamaan dua fungsi tadi, spesifikasi tadi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pada spesifikasi pertama atau dari persamaan yang pertama ini, kita lihat hasilnya bahwasanya untuk variabel payment cards, real balance dan produktivitas adalah berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga di Amerika Serikat. Sementara untuk delinkuensi sendiri itu berpengaruh negatif terhadap konsumsi Amerika Serikat. Sementara untuk spesifikasi kedua, tanpa memasukkan delinkuensi, maka di sini terlihat bahwasanya semua variabel yang ada di spesifikasi yang kedua itu berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, hal ini dapat kita lihat pada hasil dari probabilitasnya, yaitu bahwasanya di real balance dan productivity itu hasilnya adalah 0,0190 dan 0,138. Nah, ini menandakan bahwasanya variabel ini berada di bawah taraf signifikansinya, yaitu di bawah 0,05. Hal ini menyatakan jika itu kurang dari 0,05, maka hasil dari penelitian kita adalah signifikan atau memiliki hubungan jangka panjang. Nah, kita lihat fungsi impulsnya, di mana ini beberapa fungsi impulsnya. Guncangan konsumsi rumah tangga dari konsumsi itu sendiri pada awalnya menunjukkan pengaruh positif yang besar, kemudian kembali ke nilai equilibrium. Yang kedua, jumlah transaksi dengan kartu kredit dan debit untuk penurunan biaya transaksi memiliki efek positif pada konsumsi. Untuk variabel delinkuensi itu menghasilkan efek negatif pada konsumsi karena individu dapat kehilangan beberapa metode untuk mempercepat konsumsi dan meningkatkan waktu luangnya. Sementara untuk uang beredar, kita lihat itu berdampak positif terhadap konsumsi keluarga karena penahanannya memungkinkan untuk tawar-menawar dan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan memungkinkan pembayaran tunai. Begitu juga produktivitas menunjukkan berpengaruh positif terhadap konsumsi. Nah, itulah hasil dari pembahasan dari jurnal ini. Nah, kita lihat juga ini adalah kesimpulannya. Secara umum, kebijakan moneter dapat mempengaruhi indikator produksi, pekerjaan, dan konsumsi dalam jangka pendek melalui guncangan. Nah, secara khusus penelitian ini berkontribusi pada debat akademis tentang kemampuan mempengaruhi kebijakan ekonomi makrosektorial dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa model empiris menegaskan hasil teoritis model Diaz tahun 2002, yaitu di mana guncangan kumulatif telah mempengaruhi konsumsi seperti yang ditunjukkan dalam teori Diaz, dan oleh karena itu penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan mengukur konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka. Nah, mungkin sekian hasil review dari saya. Terima kasih dan maaf jika masih banyak kurang. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.